Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 13 Januari 2017. Kita akan nyoal seputar upaya IPSI Kabupaten Buleleng meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi Bali bulan September mendatang. Untuk itu, kami menghadirkan Ketua Harian IPSI Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Suwiwu. Selamat pagi, Pak Suwiwu. Selamat pagi, Pak Wira. Salam olahraga. Jaya. Mitra 104,6 FM, KONI Kabupaten Buleleng terus menerus menggenjot PK-PK yang ada di lingkungan KONI Kabupaten Buleleng. Salah satunya IPSI Kabupaten Buleleng. Tentu saja tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mempertahankan ranking ketiga dan juga perbaikan perolehan medali di Pekan Olahraga Porprov Bali 2017 mendatang. Pada Porprov lalu, IPSI Kabupaten Buleleng berhasil meraih 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Untuk tahun ini tentu ada harapan yang lebih tinggi digantungkan kepada IPSI Kabupaten Buleleng. Bagaimana persiapannya? Kita dengarkan penjelasan dari Ketua Harian IPSI Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwiwu. Silakan, Pak Gede. Baik, selamat pagi Pak Suratmaja, selamat pagi para pemirsa di rumah. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan Om Swastiastu, selamat pagi dan salam olahraga. Jaya. Terkait dengan upaya IPSI Kabupaten Buleleng mempersiapkan timnya menuju ke Porprov 2017, kami memang sudah melakukan langkah kecil kami yang tentunya langkah ini diawali dari evaluasi kita terhadap kondisi IPSI Kabupaten Buleleng pada Porprov 2015 yang telah berlalu, yang kebetulan Buleleng selaku tuan rumah. Pada saat itu, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Wiratmaja bahwa pada Porprov 2015 kita meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu dari 28 medali emas yang dipertandingkan. Ini merupakan kami sebut satu bentuk kegagalan lah di 2015, sehingga atas dasar itu kita berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman pengurus, kemudian mengumpulkan juga di tahun 2016 ini para pelatih untuk membahas apa yang harus kita lakukan di 2017 yang akan datang, khususnya di bulan September untuk menghadapi Porprov. Nah, kemudian hasilnya bahwa kami sudah melakukan seleksi di IPSI Kabupaten Buleleng. Yang pertama adalah seleksi yang kami lakukan pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2016. Nah, dari hasil tersebut kita memang sudah menelurkan hasil yang kemudian kita bentuk tim, dan tim itu sudah kita SK-kan dengan jumlah pesilat yaitu 16 pesilat, kemudian 4 orang pelatih. Nah, pola ini memang jauh berbeda dengan yang terjadi pada saat pembentukan tim di 2015. Kenapa demikian? Karena di tahun 2015 pembentukan timnya itu kami bisa evaluasi tidak melakukan dengan cara yang tepat, khususnya penempatan pelatih dan sebagainya. Maka tahun ini di tahun 2016 hasil dari kejuaraan ini memang sebagai bentuk motivasi dari pelatih. Cara kami adalah siapapun pelatih yang menghasilkan atletnya lebih banyak atau meloloskan atletnya lebih banyak, maka itu yang berkesempatan untuk menjadi pelatih dengan rasio 1:4. Artinya 4 atlet yang diloloskan, maka ada 1 pelatih. Nah, dengan demikian maka masing-masing pelatih di perguruan kemudian di kecamatan itu berusaha untuk menggenjot atletnya agar dapat meloloskan atlet dan nanti terlibat dalam tim. Dan syukur dengan kompetisi yang kami laksanakan tanggal 27 sampai dengan 30 November itu kita sudah bisa mendapatkan 16 atlet. Dan memang kami berkomitmen, juga kami berhitung bahwa mungkin dengan kondisi perolehan medali di tahun 2015 kemungkinan kuota untuk IPSI nanti tidak akan banyak. Oleh sebab itu kita tidak mengejar kuantitas
kuantitasnya, maka kita berusaha untuk menghasilkan kualitas. Nah, dalam upaya mendapatkan kualitas yang baik, maka tentunya ini tidak boleh hanya sebatas wacana. Kita membentuk tim pelatih dan atlet serta ofisial yang kita sebut dengan Pendekar Buleleng Road to Porprov 2017. Latihannya sudah dimulai per Januari 2017. Jadi sejak awal Januari sudah dimulai, dan bahkan sekarang dari tim yang berjumlah 16 itu yang memang masih sementara ini didominasi oleh teman-teman dari Bakti Negara, mereka sudah bersiap diri untuk melakukan pertandingan internal, jadi di perguruannya mereka di Badung, khususnya yang disebut dengan Mangupura Cup. Jadi tim IPSI Buleleng gitu ya, yang memang didominasi oleh teman Bakti Negara, sekarang sudah akan mengikuti kejuaraan di Mangupura Cup. Dan itu kita hanya bisa support karena memang kejuaraannya itu berbentuk antar perguruan, internal perguruan. Jadi kita support nanti dalam bentuk mungkin pendanaan untuk mereka dapat berpartisipasi di sana. Nah itu dan nanti proses pembinaan Pendekar Buleleng Road to Porprov 2017 ini akan dilakukan untuk tahap pertama itu adalah sampai dengan April 2017. Nanti di bulan Maret kita akan lakukan tryout ke daerah yang sudah dirancang oleh pelatih, yaitu Klungkung, Gianyar, karena kita mencari yang Klungkung dan Karangasem yang memang di bawah kita perolehannya kemarin. Kita evaluasi nanti di sana, kita cari lawan yang agak masih di bawah level kita. Sebelum nanti kita akan tingkatkan, memang nanti mungkin setelah resmi KONI Buleleng mengeluarkan sistem pembinaannya untuk 2017, apa itu sentralisasi atau desentralisasi, dan tentunya diikuti oleh dana yang sudah kita ketahui berapa besarannya yang dialokasikan untuk IPSI. Maka kita akan mencari nanti lawan tanding yang lebih tinggi. Tapi yang jelas untuk yang 4 bulan pertama ini akan kita lakukan tryout di bulan Maret. Nanti April kita akan evaluasi tim. Kalau seandainya dari pembinaan sampai dengan Maret tryout itu ada atlet kita yang dirasa disiplinnya menurun, termasuk disiplin itu kan dalam bentuk kehadiran, kemudian semangat dan motivasi berlatihnya yang menurun, termasuk nanti pada saat pertandingan itu ternyata menurun kemampuannya atau bisa dikatakan tidak bisa mengimbangi lawan-lawan yang memang levelnya kita pilihkan lebih di bawah, maka nanti kita akan evaluasi itu, kita akan mungkin carikan pengganti yang mungkin lebih layak lah itu. Nah, yang jelas nanti kita tidak akan menambah kuantitas, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki dari kualitas. Nah, kebetulan juga pelatih-pelatih yang sekarang kami tugaskan memang basicnya memang dari memiliki atlet gitu, bukan karena dasar like dan dislike. Jadi itu yang bisa kita lakukan upaya-upayanya. Nah, Stungkare kita nanti bisa memperbaiki perolehan medali dulu. Nah, kalau kita bermimpi lebih banyak, ini memang agak berat kalau di cabang olahraga silat, tetapi kita tetap optimis dengan pola ini, dengan pola yang sudah kita rancang, peningkatan medali kami akan optimis dapatkan gitu. Ya, Pak Suyu tadi katakan 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu itu masih dinilai gagal. Ya. Nah, idealnya gimana tahun 2017 ini? Berapa emas, berapa perak dan berapa perunggu yang diharapkan oleh IPSI Kabupaten Buleleng? Ya, kalau kita berbicara karena ini walaupun olahraga bukan olahraga terukur, tapi kita bisa melihat, kita bisa mengamati dari tim yang kita miliki. Ya, yang jelas yang kami sampaikan bahwa pertama akan ada peningkatan. Nah, peningkatan ini paling tidak dari 1 menjadi 2 dulu emasnya. Itu paling tidak. Dan perbaikan 1 menjadi 2 ini adalah satu yang berat. Namun Stungkare bisa lebih gitu. Tetapi 2 ini melihat kekuatan kita sepertinya itu bisa tercapai. Tapi siapa tahu nanti Pak dalam perjalanan proses ini semangat adik-adik yang kita lihat begitu begitu luar biasa di bawah binaannya pelatih. Yang kita rancang saja dari IPSI itu hanya 3 kali seminggu Pak. Tapi mereka menggunakan fasilitas itu IPSI sekarang setiap hari. Itu. Tetapi yang memang resmi di istilahnya masuk pembinaan dari IPSI Buleleng itu hanya 3 kali seminggu. Tapi mereka sudah berlatih hampir setiap hari, kecuali hari Minggu. Nah, inilah yang membuat kami lebih optimis bahwa peningkatan medali itu pasti akan ada. Nah, yaitu yang jelas dari 1 akan menjadi 2 itu kami sangat optimis. Peraknya? Peraknya
Kalau perak kita belum berani hitung-hitungan ini untuk perak Pak. Ya. Kalau perunggunya? Perunggu belum juga. Yang jelas kita meningkatkan emas dulu kan, karena juaranya kan juaranya 1 itu emas gitu. Ya. Kemudian dari 16 atlet yang ada, ini putra saja atau putra-putri? Putra-putri Pak. Putra-putri, jadi ada 10 atlet putra, 6 atlet putri. Itu ya. Pelatihnya juga ada 4 orang. Kemudian nomor-nomor andalan dari IPSI Kabupaten Buleleng untuk bisa memperbaiki peringkat khususnya di silat, ya. Porprov Bali. Untuk nomor andalan, ini juga menjadi bentuk evaluasi kita agar kita bisa mengurangi kuantitas. Karena kan di silat itu ada nomor perorangan, ada nomor ganda dan beregu untuk nomor seninya. Maka kita mengevaluasi bahwa dari sekian kali pertandingan untuk kategori beregu itu kita masih agak sulit seninya. Oleh sebab itu tahun ini karena dengan jumlah 1 medali diwakili oleh 3 orang, maka ini yang kita degradasi dulu. Kita lebih banyak mengirimkan tim-tim perorangan seperti kategori tandingnya itu dari kelas A sampai dengan kelas C. Kemudian untuk seninya kita hanya kirimkan nomor tunggal dulu. Ini sampai bulan Februari sampai bulan April kita akan evaluasi ini. Nanti seandainya nomor kategori yang perorangan ini juga tidak optimal hasilnya. Kemarin ada juga pada saat pertandingan di tanggal 27 sampai 30 itu kita punya 1 kategori beregu putra. Itu yang memang sudah bagus menurut pengamatan kami, tetapi kita belum masukkan ke dalam tim. Bisa jadi nanti itu akan dipanggil untuk menggantikan yang terdegradasi di evaluasi pada saat bulan Februari. Sampai melihat ancar-ancar biaya juga dari Korea. Ya benar, karena itu menjadi acuan kita. Jangan sampai kita sudah menentukan tim yang jumlahnya besar, tetapi nanti dana yang kita dapatkan juga tidak besar. Ini kan implikasinya kepada tim, lebih-lebih sudah berproses dalam waktu yang panjang, mereka sudah dibina, dan kemudian nanti kita tidak berangkatkan. Nah ini juga kita berpikir keras untuk hal ini. Gitu. Oleh sebab itulah sampai sekarang kita belum menentukan manajer Pak. Manajer tim, jadi kami dari pengurus sudah komitmen untuk tidak menggunakan orang dalam sebagai manajer. Paling tidak kami akan mengusahakan orang luar yang memang kefigurannya bisa kita gunakan sebagai panutan untuk memotivasi adik-adik kita gitu. Dan nanti juga bisa membantu kami di IPSI untuk mencarikan mungkin sumber dana yang lain selain dana yang sudah pasti diberikan oleh KONI Buleleng. Iya. Oke, Pak Suwibu, sampai saat ini berapa sih ada perguruan silat di Kabupaten Buleleng? Karena bagaimanapun juga ada upaya-upaya untuk menyatukan mereka. Kalau di perguruan yang lain seperti bela diri yang lain kadang-kadang kan ada kecemburuan. Kalau si A banyak sekali masuk ke tim, terus si B cemburu gitu. Padahal dari sisi prestasi memang mereka lebih rendah gitu Pak Suwibu. Ya benar, memang dilematis sekali. Ya, di Buleleng ini adalah IPSI yang paling unik gitu ya. Jadi saya pernah ada di IPSI Denpasar selaku atlet, di IPSI Badung selaku atlet gitu. Dan kemudian di IPSI Buleleng ini ada 21 perguruan Pak Berat. Ini sangat luar biasa sebenarnya potensinya. Ada 21 perguruan yang menyebar dari timur sampai barat Buleleng. Ya, hanya saja gitu ya, dari 21 ini hanya aktif 7 perguruan yang memang sering ikut berkompetisi. Nah, kami tidak menyalahkan bahwa memang ada perguruan pencaksilat yang memang orientasinya tidak pada prestasi, Pak. Mereka berorientasi kepada aspek pencaksilat yang lain seperti mental spiritual, kemudian untuk seni tradisional gitu. Itu yang diorientasikan. Nah, jadi tidak semua perguruan silat di Buleleng itu berorientasi kepada prestasi gitu. Nah, itu sehingga pola kami ya, seperti tadi Pak, yang menjadi cara kami adalah dalam menentukan tim, jadi kita tidak bisa subjektif. Siapa yang kita gunakan hitung-hitungan Pak, siapa yang nanti atletnya lolos lebih banyak, maka pelatihnya berhak lebih banyak juga gitu. Nah itu yang kami lakukan sejak saya selaku ketua harian menerima mandat penuh per Oktober 2016 kemarin oleh Ketua Umum IPSI. Maka saya melakukan pola seperti itu. Dan ini berbeda dengan 2015 gitu.
Nah, sistem penunjukan itu kurang efektif sehingga nanti timnya akan jadi kacau balau. Dari 16 atlet yang sudah direkrut untuk tahap 1, tahap pertama ini, dari perguruan mana saja mereka? Nah, yang kebetulan yang mendominasi, jadi teman-teman dari Bakti Negara memang. Jadi dari 16 orang ini, 14 orang dari Bakti Negara, 2 orang dari Prisa Diri. Ini memang prestasi Bakti Negara sementara memang luar biasa untuk di Kabupaten Buleleng. Jadi kita apresiasi itu. Dan untuk tahun ini, untuk tahap pertama ini, 4 pelatih itu semua dari Bakti Negara. Ya karena memang 4 berbanding 1 gitu. Nah yang 2 ini harus ikut ke ini, ke Bakti Negara jadinya gitu pelatihnya. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Suyu, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Setelah itu kita buka line telepon 23455. Silakan rekan-rekan.